Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munu wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasu walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat duhur Masjid Istiqlal yang insyaallah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada Ustaz Haji Hendra Sofiansah MIKOM yang hari ini memandu perjalanan kajian kita pada siang hari ini. Mengawali kajian kita ini, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji serta syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana sampai detik siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah kepadanya dalam bentuk sholat zuhur berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian keagamaan pada siang hari ini. Yakinlah bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa keberadaan kita di sini hari ini siang hari ini akan mengundang datangnya rahmat Allah, akan juga mengundang datangnya sakinah, ketenangan dan kenyamanan dalam hidup dan kehidupan ini. Sebagaimana yang Nabi katakan dalam hadisnya, jika berkumpul satu kaum, berkumpul sebuah masyarakat, bertemu sesama muslim dan muslimat, kumpul di masjid, kemudian membaca ayat-ayat Allah, lalu menelaah, mempelajarinya ayat-ayat Allah, maka akan diturunkan dalam majelis itu, pertemuan itu adalah as-sakinah, ketenangan dan kenyamanan. Yang kebetulan hari ini pas di Ustaz Hendra, hari tenang. Mudah-mudahan yang hadir juga tenang, juga yang mendengarkan menjadi tenang. Kita tenang, enak kemana-mana, bapak-bapak, menghadapi proses apa saja, pekerjaan apa saja, persoalan apa saja, harus dihadapi dengan ketenangan. Dan ketenangan itu salah satunya kita peroleh di tempat yang berbahagia ini, di majelis ilmu, di majelis ta'lim, di majelis di mana kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Disinilah turun rahmat, turun sakinah, dan disinilah banyak doa-doanya para malaikat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan berada di tempat ini memperoleh apa yang diungkapkan dan disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada siang hari ini mengangkat surat An-Nahl ayat 70 berkaitan dengan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita merenungkan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini, baik itu yang berada di lingkungan kita, di masyarakat kita, atau di alam semesta ini, bahkan yang berada di dalam diri kita sekalipun, mudah-mudahan akan mengantarkan dan mengukuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memantapkan untuk kita selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nahl ini ayat 70 menjelaskan sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardalil umur likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a. Innallaha alimun qadir. Itu teks ayat yang kita temukan dalam surat An-Nahl. Lalu menurut tafsir Jalalain dikarang oleh Syekh Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti, dijelaskan di sana, wallahu khalaqakum walam takunu syai'a tsumma yatawaffakum ay indan qidai ajalikum wa minkum may yuraddu ila ardhil umuri ay asihi minal harami wal kharaf likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Qala Ikrimah man yaqra'ul Qur'an lam yasir bihadhil halah. Innallaha alim bitadbirihi khalqihi qadirun ay ala ma yuriduhu. Wallahu alam bisawab. Mari kita lihat sejenak maknanya. Wallahu khalaqakum, dan Allah telah menciptakan kalian, menciptakan manusia, menciptakan kita semua. Khalaqakum artinya walam takunu syai'a, yang tadinya kalian tidak ada, kemudian sekarang menjadi ada. Ini namanya khalaqah. Tadinya kita tidak ada, kemudian Allah ciptakan menjadi ada, yang mungkin kemudian nanti menjadi tidak ada lagi. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, jamaah, semua kita ini tadinya tidak ada, kemudian Allah ciptakan menjadi ada. Dan mungkin suatu saat dan pasti kita juga akan tiada lagi. Itu khalaqakum summa yatawaffakum. Dan kata Allah akan mewafatkan kamu indan qidai ajalikum, ketika sudah sampai berhenti ajalmu. Jadi ajal artinya batas umur yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin melihat redaksi ini, Bapak-bapak, kenapa dalam ayat ini tidak dijelaskan summa yumitukum, kemudian Allah akan mematikanmu? Ya, wafat dengan mati sama sebenarnya hasilnya. Tapi memang secara bahasa di sana ada sedikit perbedaan. Kalau dimatikan artinya Allah pisahkan ruh dan jasadmu, jadi kita akan mati. Tapi ya tawaffakum, Bapak-bapak, kalau kita ingin melihat makna harfiah dari ya tawaffa, itu berasal dari kata wafa yuwafi, artinya menyempurnakan. Allah akan menyempurnakan umurmu dulu. Kalau nanti sudah sempurna, baru Allah wafatkan kamu. Ini sangat luar biasa, Bapak-bapak. Kalaulah dalam catatan di sana, umur kita misalnya 70 tahun. Dalam catatan indan qidai ajalih, di sana ada 70 tahun. Sebelum 70 tahun kagak bakal wafat dan tidak bakal mati. Karena Allah ingin sempurnakan dulu batas hidupnya sampai 70 tahun.
Kalau itu sudah sampai, bapak-bapak, baru kita diwafatkan dan dimatikan. Kalau belum sampai, belum. Jadi kalau kita umurnya ditetapkan 70 tahun, kemudian umur 69 jatuh dari langit, Pak, nggak bakal mati. Orang belum disempurnakan. Ini kebesaran dan kekuasaan Allah. Tapi kalau sudah batasnya itu, ajalnya itu udah sampai di situ, jangankan jatuh dalam kamar, dalam tempat tidur sekalipun, ya sudah. Malam maupun siang. Ini kata yatawaffakum. Jadi Allah sempurnakan dulu usia kita sesuai dengan ketetapan yang Allah sudah tetapkan di sana. Baru kita meninggal, baru kita wafat, baru kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diawali dengan Allah yang menciptakan kita, kemudian Allah juga yang akan mewafatkan kita. Kalau sudah sampai ajal dan batasnya, tidak ada satu kekuatan yang bisa menolaknya. Sekalipun kita sudah berusaha maksimal mengundang para pakar, para ahli untuk ngejagain ini, ya sudah. Itu ya tawaffakum. Kemudian apa kata Allah? Wa minkum, dan di antara kalian, berarti tidak semua. Di antara kita, bapak-bapak, ibu-ibu, di antara manusia ini, apa kata Allah? Man yuraddu, ada orang yang dikembalikan ila arzalil umur, kepada umur yang sangat lemah sekali. Tapi tidak semua. Tapi ada di antara kita yang dikembalikan. Bapak, kalau dikembalikan berarti kan tadi sebelumnya memang ada. Dikembalikan kita kepada arzalil umur, umur yang sangat lemah sekali. Yang kata Allah, ya, umur yang sangat lemah di sini dalam tafsir Jalalain minal haram wal kharab, yaitu sampai tua bangka dan sampai ingatan kita hilang biasanya, atau disebut dengan pikun, Pak. Jadi ada di antara kita ini yang akan Allah kembalikan menjadi orang tua yang sangat tua dan sudah tua, pikun lagi, Pak. Kalau tua nggak pikun masih lumayan. Udah tua tapi olahraga kuat dan sebagainya. Ini udah tua, pikun. Apa maksud seperti itu? Likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a. Supaya dia tidak tahu lagi sesuatu yang pernah dia tahu. Tadinya kita nggak tahu, kemudian menjadi tahu, sekarang menjadi tidak tahu lagi. Manusia kalau sudah sampai batas umur yang sangat lemah, bapak-bapak, ada di antara kita, mungkin ada di antara keluarga kita, mungkin ada di antara tetangga kita, mungkin juga ada di antara masyarakat kita yang sudah lemah, pikun, yang tadinya tahu menjadi tidak tahu. Dia pernah tahu, sekarang menjadi tidak tahu. Ini kalau sudah sampai kepada ila arzalil umur. Jangan-jangan sudah makan tapi lupa, udah makan apa belum? Sholat, lupa, pikun, merasa belum sholat. Ada manusia yang seperti itu dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, Bapak-bapak. Lalu apa pendapat sahabat Nabi yang bernama Ikrimah? Dijelaskan dalam tafsir ini. Qala Ikrimah, berkata sahabat Nabi yang bernama Ikrimah, man yaqra'ul Qur'an, barang siapa yang sering-sering baca Al-Qur'an, Bapak Ibu, pagi baca Qur'an, sore baca Qur'an, malam baca Qur'an,
Kalau tidak bisa pagi, dicari sorenya bisa baca Quran. Sore nggak bisa, malamnya bisa baca Quran. Sering membaca Al-Quran. Apa kata sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lam yasir bihadhil halah. Orang itu akan dijaga dari penyakit pikun, dari penyakit yang lupa terhadap diri. Ini sebuah obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran itu memang bisa sekaligus menjadi obat. Bapak Ibu, Ibu kan nggak mau kan sampai pikun? Karena itu lazimkan, biasakan baca Al-Qur'anul Karim. Sebab berdasarkan penelitian para ahli, ulama-ulama kita, guru-guru kita sampai usia lanjut masih saja Pak, segar ingatannya, bahkan bisa masih mengajar, bahkan bisa memimpin pondok, bahkan bisa tampil di majelis-majelis ilim. Padahal usianya sudah begitu lanjut. Kenapa? Karena dia dipelihara oleh Allah dari penyakit tua bangka yang pikun. Oleh sebab itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin terhindar atau dihindarkan dari penyakit haram wal kharab, penyakit tua dan hilang ingatan atau pikun, maka sering-seringlah kita membaca Al-Quran. Kemudian di bagian yang terakhir Allah menyatakan innallaha, sesungguhnya Allah. Ini inna huruf taukid, mempunyai makna yang sangat luar biasa. Sesungguhnya artinya betul-betul Allah itu alim, artinya maha mengetahui, bitadbiri khalqihi, dengan mengatur seluruh makhluk-makhluknya ini. Allah maha tahu di mana saja kita berada, di tempat apa saja kita berada, di keramaian apa saja kita berada, dan di kesepian serta di kesunyian apa saja, Dia maha tahu. Bahkan apa yang terdetik dan terdetak dalam hati kita ini, Dia maha tahu. Sehingga orang yang bisa menanamkan dirinya bahwa Allah maha tahu di mana saja berada, insya Allah dia akan terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan dosa, dan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kekacauan di sana. Allah maha tahu, Pak. Anak-anak kita, pelajarkah dia, mahasiswakah dia, karyawankah dia, kalau ini tertanam di dalam hatinya, pasti dia akan melakukan kebaikan dan menghindarkan keburukan. Karena dia merasa dirinya diawasi, dikontrol oleh yang maha tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga yang terakhir, qadirun, artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa ala ma yuridu, terhadap apa saja yang dikehendakinya. Nah, ayat ini Bapak-bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ingin menginformasikan kepada kita tentang tanda-tanda kekuasaannya. Semakin kita mentadaburi Al-Qur'an, mencermati, menghayati Al-Qur'an, dapat kiranya mengukuhkan keimanan, ketakwaan, dan mendorong untuk kita selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah memberikan kita taufik hidayah, memberikan bimbingan kepada kita berada dalam koridor yang benar,
koridor yang diberkahi dan diredoi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan kami kembalikan kepada yang terhormat host kita pada siang hari ini Al-Mukarram Al-Ustaz Hendra Sofian Sah, satu-satunya sah dia doang, kita maka gas.